Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami presentasi dari kelompok 11, yaitu penjual bebek Madura. Sebelumnya, perkenalkan diri kami, saya Syafiq Akil Hamam. Saya Nandai Dianu Fadilah. Dan saya Sonia Silaban. Oke, yang pertama ada tujuan. Tujuannya itu adalah menganalisis tren penjualan. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor pengaruh penjualan bebek. Kemudian, menyediakan wawasan strategis kepada pemilik. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan penjualan. Baik, untuk flowchart-nya akan saya terangkan. Yang pertama yang kita lakukan adalah mencari data. Setelah kita mencari data, kita akan mengurutkan nilai data dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Selanjutnya akan mencari nilai min dari data tersebut. Setelah kita mencari nilai min, kita akan mencari modus. Setelah kita mencari modus, kita akan mencari nilai Q1, Q2, dan Q3. Setelah kita melakukan pencarian Q1, Q2, dan Q3, kita akan mencari nilai min range. Setelah kita mencari nilai min range, kita akan mencari nilai min high dan mencari nilai EQR. Setelah kita mencari nilai EQR, kita akan mencari nilai SEQR. Setelah kita mencari nilai SEQR, kita akan melakukan pengukuran variasi. Setelah kita melakukan pengukuran variasi, kita akan melakukan standar deviasi. Setelah kita melakukan standar, kita akan melakukan stem plot. Setelah kita melakukan stem plot, kita akan mencari nilai dari one step dan mencari nilai dari LIF. Setelah kita mencari nilai LIF, kita akan mencari nilai two step. Setelah kita mencari nilai two step, kita akan mencari nilai L of F dan mencari nilai UIF. Setelah kita mencari nilai UIF, kita akan mencari nilai UOF. Setelah kita mencari nilai UOF, kita akan mencari box whisker plot, dan yang terakhir adalah menentukan ada atau tidaknya pencilan. Untuk perhitungan, kita mendapat nilai perhitungannya atau data perhitungannya dari hari pertama sampai ke hari ke-20. Untuk nilai data yang kita dapat, kita sudah mengurutkan dari nilai terkecil, yaitu dimulai dari 200 hingga nilai terbesar yaitu 400. Terus, min yang kita dapat adalah sebesar 326,85. Dan modus yang paling banyak keluar dalam data tersebut adalah nilai 400. Setelah kita mencari modus, kita akan mencari nilai Q1, Q2, dan Q3. Q1 yang kita dapat adalah 233,25 dan Q2-nya adalah 325. Selanjutnya Q3 yang kami dapat adalah 395. Min range yang kami dapat sebesar 300 dan min high yang kami dapat sebesar 314,125. Untuk range yang kami dapat itu 200, sedangkan EQR-nya yang kami dapat 161,75, SEQR-nya yang kami dapat 80,8705. Untuk pengukuran variasinya, kami mendapatkan sigmanya 94,009,5. Untuk variasinya 4947,86 dan standar variasinya 70,34. Ini untuk stemplot yang kami dapat seperti tertera yang ada di gambar. Untuk IQR-nya kami mendapatkan 161,75. Untuk one step-nya kami mendapatkan 242,625. Untuk LIF-nya kami mendapatkan min 9,375. Untuk two step-nya kami mendapatkan 485,25. LOF-nya kami mendapatkan min 252. UIF-nya kami mendapatkan 152,375 dan UOF-nya kami mendapatkan 880,25.
Untuk box whisker plotnya seperti yang tertera di gambar, karena nilai X min dan X max-nya berada di kawasan one step, maka tidak ada pencilan. Oke, kemudian ada analisis. PBL dan EDA adalah dua konsep yang berbeda namun dapat memiliki keterkaitan dalam konteks pembelajaran dan pemahaman data. PBL adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pemecahan masalah. Kemudian EDA adalah pendekatan dalam analisis data yang fokus pada pemahaman awal dan eksplorasi data sebelum melakukan analisis yang lebih mendalam. Kemudian ada keterkaitan antara PBL dan EDA. Nah, keterkaitan itu dapat terjadi dalam konteks pembelajaran data. Misalnya, ketika siswa diberikan sebuah masalah yang melibatkan analisis data, mereka dapat menerapkan prinsip-prinsip EDA dalam langkah-langkah awal pemecahan masalah. Dari hasil perhitungan yang didapat min dari data tersebut sebesar 326,85 dan modus yang paling sering keluar adalah 400. Kemudian mismatch yang didapat sebesar 300. Mid-hing sebesar 314,125. Nah, range dari perukuran variasi didapat sebesar 200. Kesimpulannya adalah penjualan bebek Madura merupakan sebuah aspek penting dalam industri peternakan dan pangan di Indonesia. Oleh karena itu, memahami tren penjualan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan bebek Madura sangat penting. Dalam mengelola bisnis peternakan, PBL dan EDA adalah dua konsep yang berbeda, namun dapat memiliki keterkaitan dalam konteks pembelajaran dan pemahaman data. Oke, itu saja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.